Sebenarnya kedatangan aku ke sini selain mau bayar hutang juga ada maksud lain, ucap Jati membuat Kara bingung dengan ucapan laki-laki tampan yang ada di hadapannya. Maksud lain? Maksud apa? Tanya Kara dengan wajah yang semakin bingung dan cemas. Takut kalau kedatangan Jati justru membuat ia semakin tidak berkutik. Aku ingin melamar Teh Kara. Jati kesambet. Kara tentu kaget dengan ucapan Jati tidak ada hujan dan tidak ada angin tiba-tiba datang mau melamar dirinya. Aku serius Teh, kok malah kesambet sih? Ini cincin untuk Teh Kara. Jati mengeluarkan cincin yang sengaja ia beli sebelum datang ke rumah Kara. Kara semakin bingung apalagi cincin yang Jati berikan pasti bukan barang yang murah. Ini Jati beneran gak kesambet kan? Tanya Kara memastikan lagi. Jati mengernyitkan dahinya ketika lagi-lagi Kara sama dengan teman-temannya dan juga kedua orang tuanya yang mengira kalau dirinya justru kesambet. Jati menggeser duduknya, yang awalnya berjauhan kayak lagi marahan, kini lebih denat meskipun nggak bisa dekat banget baru juga geser satu gerakan, kedua mata Kara langsung memberikan peringatan agar Jati jangan terlalu dekat-dekat lagi ada banyak kamera keamanan. Mungkin memang tidak langsung terlewati oleh mata kita, tetapi di balik bilik tetangga ada banyak pasang mata yang bekerja layaknya detektif. Aku serius Teh, jujur dari pertama kali kenal Teh Kara, dan juga kamu baik, pekerja keras dan mandiri aku suka kamu. Jati memang contoh laki-laki yang tidak suka basa-basi apabila dia suka makan laki-laki itu akan memperjuangkannya, tetapi sebaliknya apabila tidak suka dikejar-kejar juga nggak bakal berubah perasaannya. Kara melirik cincin yang diberikan oleh Jati. Jati belum tahu Kara, apa tidak lebih baik saling kenal dulu, kita bertemu saja baru 2 kali masa mau langsung lamar saja, ucap Kara, wanita itu tahu tidak baik hukumnya menolak niat baik laki-laki yang ingin menikahinya, tetapi juga tidak secepat ini. Kara juga belum begitu tahu siapa Jati yang sesungguhnya bagaimana kalau laki-laki itu tidak baik, dan yang ditakutkan akan menyakiti Kara nantinya. Niat aku juga seperti ini, cincin ini sebagai tanda kalau kamu sudah ada yang punya, ucap Jati dengan sangat serius. Kara pun langsung menunduk. Bagaimana kalau tunggu Abah, biar Abah kasih masukan untuk Kara, bagaimanapun Kara ingin ada andil Abah untuk menentukan jodoh Kara nantinya. Jati memberikan seulas senyum, aku sih nggak masalah, dan memang baiknya seperti itu. Tapi aku datang ke sini juga mau sekalian ajak kamu untuk ketemu dengan kedua orang tuanku. Kara kembali kaget dengan ucapan laki-laki yang ada di hadapannya. Secepat itu Kak? Tanya Kara dengan terbata. Entahlah ia mimpi apa semalam sampai kejutan hari ini benar-benar luar biasa banyaknya. Papa, Mama hanya ingin membuktikan kalau kamu tidak hamil duluan, jawab Jati dengan jujur. Hah, Ma, maksudnya apa? Hamil duluan, bukannya Kara dan Jati juga baru ketemu kemarin malam. Lalu kenapa orang tua Jati bisa berpikiran seperti itu? Tanya Kara dengan bingung. Biasalah, mungkin karena pergaulan aku yang dicap berandalan oleh mereka, dan tiba-tiba pulang bilang kalau ingin nikah dan sudah ada calon yang aku suka, mereka langsung mengira kalau niat baik ini karena ada sesuatu yang memaksa aku menikah dengan terburu-buru. Kini Kara hanya diam tidak lagi mengucapkan sesuatu ia tidak tahu benar-benar siapa Jati sesungguhnya. Apalagi dari cerita Jati sendiri ia mengakui kalau laki-laki itu bukanlah orang yang baik lalu bagaimana bisa Kara menikah dengan laki-laki yang tidak baik seperti itu. Wanita itu kini dilanda kebingungan lagi. Aku tahu kamu pasti sedang bingung dengan nasib kamu nanti kalau menikah dengan aku, ucap Jati dengan tersenyum masam. Kara hanya ingin kalau menikah itu benar-benar karena perintah Allah, dan rumah tangga adalah tempat untuk mendapatkan ridho Allah yang paling banyak dan mudah. Menikah bukan hanya karena nafsu dan ambisi, banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan, jelas Kara, mungkin Jati belum tahu itu dan berharap akan tahu dan tidak menganggap remeh pernikahan. Ya aku tahu, bahkan aku juga sadar aku laki-laki yang masih sangat jauh untuk dijadikan imam untuk kamu seorang gadis yang jauh lebih baik akhlaknya, dan aku berharap apabila kesempatan itu datang aku akan belajar untuk menjadi laki-laki yang baik untuk menjadi imam kamu dan anak-anak kita, jawab Jati dengan sangat yakin. Sebenarnya Kara juga tidak bisa memungkiri kalau dia juga suka dengan Jati selain tampangnya yang tampan, semangat dan juga niat baiknya perlu diacungi jempol, dan soal dia yang belum pandai dengan yang namanya ilmu agama masih bisa diperbaiki.
Kalau gitu kita tunggu Abah saja ya, setelah itu lanjutnya kita akan seperti apa kita tunggu masukan dari Abah. Kara dan Jati pun kini duduk dengan santai di balai dengan sesekali tertawa dan terlibat obrolan yang ringan, saling bercerita perjalanan hidup masing-masing. Meskipun mereka baru bertemu 2 kali dengan sekarang baik Jati maupun Kara terlihat sangat akrab malam seperti sudah saling kenal lama. Assalamualaikum, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Waalaikumsalam, jawab Jati dan Kara secara bersamaan. Loh ada Nak Jati, sudah lama. Abah membawa 2 keranjang yang dipikul, entah isinya apa tetapi terlihat masing-masing keranjang cukup berat. Tidak lama dari Abah yang datang rupanya Deva pun menyusul dengan nafas yang terengah-engah dia membawa karung yang dipanggulnya. Bahkan tubuh kecilnya seperti tertutup oleh karung yang ia bawa di atas punggung. Barubah. Jati segera beranjak dari duduknya dan bersalaman dengan Abah. Ya ampun si bocil kasihan amat. Jati yang sebentar lagi akan jadi kakak iparnya pun berinisiatif untuk membantunya. Sini Aa bantu. Jati mengambil karung yang dibawa oleh anak usia 10 tahun itu. Makasih A. Deva pun langsung menghembuskan nafas leganya ketika karung yang ia bawa sudah diambil oleh Jati. Nak Jati Abah tinggal masuk ke dalam dulu, mau bersih-bersih. Deva juga A, nanti Deva ada kado buat A Jati, ucap Deva dengan wajah berbinar bahagia, sebelum bocil lari ke belakang rumah untuk membersihkan badannya. Batin Jati terenyuh ketika melihat perjuangan Abah dan juga Deva yang sangat berat. Bahkan Deva sendiri yang masih berusia kanak-kanak tanpa mengeluh membantu sang orang tua di kebun, pulang sekolah menyusul Abah ke kebun, dan kembali berjalan kaki yang cukup jauh dengan beban yang Jati akui cukup berat untuk anak usia 10 tahun, suasana kembali hening ketika Deva dan Abah sudah pergi ke belakang untuk membersihkan tubuh yang gerah dan kotor karena dari kebun. Berhubung Bapak dan Deva sudah pulang ngobrolnya di dalam saja yuk. Kara beranjak lebih dulu dari duduknya. Mendengar Kara bilang seperti itu, Jati pun nampak mengembangkan senyum. Dalam hati ia langsung bersorak gembira. Apalagi di balai cukup panas karena cahaya matahari sudah mulai condong ke barat dan cahayanya cukup mengganggu saat duduk di balai yang kebetulan menghadap ke arah barat. Adem, itu yang pertama kali Jati rasakan saat masuk ke rumah sederhana itu. Jati kue ini Aa yang bawa. Tanya Deva dengan memakan kue yang sengaja Jati belikan untuk Kara dan keluarganya. Emang ada lagi yang baiknya kayak Jati? Seloroh Jati dengan mengedipkan sebelah matanya menggoda anak usia 10 tahun itu. Nyesel tanya, tapi enak Deva suka, terima kasih ya. Deva memang ramah kalau sudah kenal dan merasa cocok seperti dengan Jati, bocah itu lebih banyak bicara. Tapi tidak jarang kalau dengan yang tidak terlalu ia sukai Deva akan jadi anak yang pendiam, dan bicara kalau ditanya saja. Sama-sama, tapi ngomong-ngomong tadi bilang ada hadiah, apa tuh? Kali ini gantian Jati yang nagih apa kira-kira yang akan Deva berikan untuk dirinya, mengingat dari nada bicara anak itu sepertinya hadiah yang akan diberi cukup spesial. Tunggu ya, Deva ambil di keranjang Abah. Deva pun langsung kembali ke belakang untuk mengambil sesuatu yang akan diberikan untuk Jati. Tidak lama Deva pergi kini gantian Abah yang masuk ke ruangan di mana Jati dan Kara masih saling diam. Maaf Nak Jati, Abah abis dari masjid jadi agak lama. Ngomong-ngomong sengaja ke sini ada perlu apa? Tanya Abah dengan logat Sunda yang kental. Jadi gini Bah, Jati kesini pertama ingin membayar hutang yang Jati pinjam kemarin lusa dari Teh Kara untuk beli bensin, dan yang kedua ada niat baik yang ingin Jati sampaikan pada Kara dan Abah. Jati menjeda ucapannya untuk kembali meyakinkan diri sendiri dengan apa yang dia sudah putuskan. Niat baik apa? Tanya Abah dengan bingung, pandangan mata laki-laki itu dialihkan pada Kara dan juga berganti dengan Jati. Jati ingin melamar putri Abah. Terlihat helaan panjang dari bibir Abah, menandakan laki-laki itu cukup kaget dengan niat baik yang Jati katakan. Sementara Kara hanya menunduk tanpa memberikan respon kaget atau sebaliknya. Cukup lama ruangan yang tidak terlalu luas itu hening, baik Abah, Kara maupun Jati tidak ada yang bersuara. Jati tahu, Abah dan Kara adalah orang yang cukup taat dengan agama sedangkan Jati adalah anak yang jauh dari ajaran agama, tetapi Jati akan belajar untuk menjadi imam yang baik untuk putri bapak. Jati kembali meyakinkan kalau dia sangat serius dengan niat baik untuk melamar Kara. Bukan itu Nak Jati yang Abah pikirkan, Abah yakin kalau Nak Jati itu adalah laki-laki yang cukup tanggung jawab,
masalah agama Abah yakin kalau Nak Jati bisa jadi imam yang baik untuk Kara selama mau berusaha. Masalah Abah takut kalau keluarga Nak Jati tidak setuju, apalagi Nak Jati tahu sendiri keluarga kita perekonomiannya seperti apa. Tidak heran seorang tua akan berpikir seperti itu, apalagi Jati sendiri juga belum bisa meyakinkan papa dan mamahnya apakah setuju dengan niat baiknya atau tidak. Ini benar-benar masih tahap awal. Namun, entahlah laki-laki itu benar-benar sangat yakin dengan pilihan hatinya yang langsung jatuh hati dengan Kara. Justru itu niat Jati datang ke sini ingin mengenalkan Kara pada papa serta mamah. Semalam Jati sempat menyampaikan niat baik Jati pada kedua orang tua Jati, dan mereka ingin bertemu dulu dengan Kara. Itu sebabnya Jati ingin meminta izin pada Abah agar mengizinkan Kara ikut dengan Jati untuk berkunjung ke rumah Jati dan berkenalan dengan kedua orang tua Jati. Suasana kembali hening. Abah menatap ke Kara. Kara, bagaimana kalau Abah tidak bisa melarang dan juga tidak bisa memutuskan secara sepihak? Kara yang lebih berhak memutuskan niat baik ini. Kara, terserah, kata Abah saja. Kalau menurut Bapak, tidak ada salahnya bersilaturahmi dulu dengan kedua orang tua Nak Jati, tapi untuk menikah sepertinya tunggu dulu, sampai semuanya saling kenal. Ngomong-ngomong, umur Nak Jati berapa tahun? Dan kerjaannya apa? Tanya Abah untuk memastikan kalau anaknya memang layak untuk diserahkan pada laki-laki yang akan bertanggung jawab di akhirat dan dunianya. Yah, rencana Jati juga seperti itu. Jati ingin mengenalkan Kara dengan kedua orang tua Jati dulu, dan memberikan cincin sebagai tanda kalau Kara sudah ada yang punya. Kalau soal kerjaan, Jati membantu usaha orang tua, jualan. Dan soal umur, Jati baru menginjak 20 tahun. Tatapan Abah dan Kara secara bersamaan menatap ke arah laki-laki tampan yang tengah duduk bersila di alas seadanya. Nak Jati sudah tahu umur Kara? Tanya Abah dengan nada bicara yang cukup terkejut dengan jawaban Jati tadi. Jati menggelengkan kepalanya, memang tidak banyak yang Jati ketahui dengan wanita yang menolongnya kemarin lusa, tetapi entah mengapa hatinya yang terlalu yakin ingin langsung melamar wanita itu.